Oke, teman-teman, kita hari ini lanjutkan materi, structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter keempat, yang mana hari ini nanti kita akan belajar suatu bentuk kalimat yang unik ya, teman-teman. Jadi kita sudah tidak membahas mengenai kelas kata lagi untuk sentencing, tapi kita, bahas mengenai bentuk kalimat yang unik ya, inversion. Dan inversi ini nanti di TOEFL ketika teman-teman tes, entah tes yang asli dari ITS atau tes TOEFL yang dari lembaga-lembaga manapun, inversi ini paling banyak soalnya keluar ya teman-teman itu hanya 2. Jadi 2 soal paling banyak dan itu pun saya jarang sekali menemukan ada 2 soal. Paling sering yang saya temukan adalah 1 soal di semua paket soal, apa namanya, structure seperti itu. Nah, walaupun dia, jarang maksudnya keluarnya cuma sedikit tapi perlu kita pelajari supaya teman-teman juga kenal ya. Oke, kita review dulu materi sebelum-sebelumnya. Jadi hari pertama sampai hari ketiga kita sudah belajar kalau sentence atau kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Oke, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja, ya, yaitu kata kerja verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2 dan auxiliary verb. Semuanya artikan aktif ya, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman menemukan ada to be yang ketemu sama verb 3, nanti artinya jadi pasif. Seperti itu. Kemudian, jika teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 mereka bukan, predikat ya, teman-teman. Dan verb 3 sendiri dia adalah pasif, verb ing sendiri dia aktif, to verb 1 dia aktif, seperti itu. Nah, dan ada catatan tambahan untuk aktif pasif ya, teman-teman. Hanya kata kerja yang kalau kita artikan butuh objek saja yang bisa kita buat pasif. Kalau misalkan kata kerjanya kita artikan itu tidak butuh objek, dia hanya bisa aktif, seperti itu. Nah, kemudian di dalam kalimat mau kita masukkan subjek predikat lagi nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya, harus ada conjunction atau kata hubung. Oke. Nah, conjunction sendiri dibagi menjadi 2 jenis, ada fanboys dan selain fanboys. Nah, fanboy sendiri cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Sedangkan selain for, and, nor, but, or, yet, so itu masuknya ya yang selain fanboys ya. Ada banyak sekali, teman-teman. Kemudian bedanya conjunction fanboys dan selain fanboys di pemakaian adalah kalau conjunction fanboys itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah. Sedangkan, conjunction yang selain fanboys itu tempatnya boleh di tengah, boleh di paling depan, oke. Jadi nanti kalau ditulis rumus, fanboys itu rumusnya cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Nah, kalau selain fanboys, dia karena tempatnya boleh pindah-pindah ya, teman-teman. Jadi itu nanti ada 3 alternatif kalimat ketika menggunakan conjunction selain fanboys. Yang pertama ada subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Ada juga subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat, dan conjunction, subjek, predikat, koma, subjek, predikat. Dan perbedaan terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak harus menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Yang pasti syaratnya harus paralel atau harus sama yang dihubungkan ya, teman-teman. Kemudian kalau conjunction yang selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Oke, ini sudah dicampur dengan aktif pasif juga tentunya. Caranya sama, di soal apakah teman-teman menemukan predikat? Kalau ada yang mana ya, teman-teman? Oke, ada ya, yaitu are, good job teman-teman. Nah, are di sini dia adalah auxiliary, verb-nya di situ setelah adverb universally. Jadi auxiliary verb itu di tengah-tengahnya disembelin adverb atau kata keterangan nggak apa-apa, teman-teman. Kata keterangan dihilangkan juga nggak apa-apa. Dia memang bisa nyempil aja di tengah-tengah auxiliary verb seperti itu. Nah, subjek dari predikat are universally reflected di sini ada 3 ya, tapi jadi satu karena dihubungkan pakai fanboys, jadi kita anggap satu aja, yaitu fear, happiness, sadness, dan surprise. Nah, berarti sudah ada subjek predikat. Sebelum fear, happiness, sadness, and surprise di situ kita menemukan ada conjunction that. Yang mana berarti di titik-titik kita butuh apa, teman-teman? Objek predikat, sir. Subject and predicate. Berarti jawabannya cari teman-teman yang subjek dan predikat. Berarti yang mana jawabannya?
Yeah, that's right. The answer is alpha. Ya, teman-teman jawabannya yang alpha. Ada subjek anthropologists, artinya ahli antropologi. Predikatnya adalah have discovered. Dia aktif ya, karena have bukan to be, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, para ahli antropologi telah menemukan bahwa rasa takut, rasa senang, rasa sedih, dan rasa kaget itu secara umum direfleksikan dalam ekspresi-ekspresi wajah. Kalau yang Bravo ada subjek antropologis, tidak ada predikat. Verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya. Kemudian kalau yang Charlie sama, ada subjek yaitu the discovery, penemuan. Tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat, Charlie nggak bisa. Yang Delta ada discovered, di situ verb 2 atau verb 3, teman-teman. Discovered yang Delta itu verb 2 atau ya, that's right, dia verb 3 ya. Alasannya yang pertama adalah titik-titiknya di paling depan. Nggak mungkin predikat atau verb 2 muncul di paling depan. Kemudian yang kedua, discover itu butuh objek. Sedangkan di setelah discover itu tidak ada objeknya. Berarti discover di sini dia verb 3. Artinya bukan menemukan tapi ditemukan. Nah yang delta nggak ada subjek, nggak ada predikat, delta nggak bisa. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama. Nah sebenarnya bisa langsung kita jawab dalam waktu 1 detik teman-teman. Soal ini tanpa melihat ada subjek predikat. Ya, caranya gimana? Kita lihat sebelum titik-titik pas itu sudah ada kata when, conjunction. Nah, berarti di titik-titik kita butuh apa sama apa, teman-teman? Objek predikat. Oke, subject and predicate lagi. Nah, sekarang yang hati-hati adalah memilih di pilihan ganda. Cari di pilihan ganda yang ada subjek dan predikatnya. Kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Bravo ya. Karena di situ subjeknya adalah primary cosmic rays, predikatnya adalah collide. Kalau yang alpha ada kata benda the collision, ada ion-ion itu kata benda ya, teman-teman. Artinya tubrukan atau ya tubrukan seperti atau benturan seperti itu ya. Terus tidak ada kata kerja karena rays itu artinya sinar, teman-teman. Jadi sinar-sinar atau jenis sinar seperti itu ya. Dia bukan kata kerja. Jadi yang alpha tidak ada predikatnya. Kalau yang Charlie di situ sama, tidak ada predikatnya, ada subjek yaitu primary cosmic rays, tapi tidak ada predikat nggak bisa. Yang Delta itu ada tiba-tiba diawali predikat, ya berarti nggak bisa, nggak ada subjeknya sebelumnya, Delta nggak bisa. Fix jawabannya yang Bravo. Jadi di situ conjunction, subjek predikat, ada subjek lagi they, ada predikat lagi create. Jadi sudah lengkap nanti conjunction, subjek predikat, subjek predikat. Kalau diartikan ketika sinar-sinar kosmik primer bertabrakan dengan partikel-partikel atmosfer, mereka menciptakan berbagai jenis partikel sekunder yang termasuk positron, mesons, dan hyperons. Lanjut contoh ketiga, caranya sama. Cari kata kerja sebagai predikat di soal, teman-teman. Nah, pertanyaan saya, adakah predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Is. Ada is di soal. Sorry, di soal. Source. Ya, showers. Itu adalah kata kerja ya. Subjeknya showers di sini yang mana? It. Ada it, good. Nah, di setelah showers ada conjunction because. Artinya setelahnya kita juga butuh subjek predikat lagi. Nah, di situ setelahnya because ada subjek yaitu some bacteria. Predikatnya adalah convert. Nah, berarti di titik-titik kita nggak tahu kita butuhnya apa, right? Kalau tidak melihat pilihan ganda. Ini karena kalimatnya sudah lengkap di soal. Nah, berarti kalau kita cek pilihan A, B, C, D, di situ entah ada conjunction, yaitu when, kalau nggak gitu ada predikat lagi is, kalau nggak gitu ada subject milk, ya sudah cari conjunction, subject, dan predikat. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Yang conjunction, subject, predikat yang mana, teman-teman? Oke, good. Jawabannya yang alpha ya. Di situ ada conjunction when, subjeknya milk, predikatnya adalah is allowed. Kalau yang Bravo ada conjunction when, tapi tidak ada subjeknya. Nggak boleh. Setelah conjunction harus subjek dan predikat. Oke, Bravo nggak bisa karena nggak ada subjeknya. Kalau yang Charlie ada subject milk, ada conjunction when, tapi tidak ada predikat. Nah, allow di situ dia verb 3, teman-teman. Ya, karena allow itu verb satunya artinya adalah membiarkan, yang mana dia butuh objek. Oke.
Sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya, berarti ini bukan membiarkan tapi dibiarkan. Dia verb 3. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Oke, Charlie nggak bisa. Yang delta ada conjunction when. Subjeknya milk. Allowed di sini juga verb 3. Tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Berarti delta nggak bisa. Kita butuhnya conjunction subject predikat. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan ketika susu dibiarkan untuk bertahan di sebuah tempat yang hangat, dia akan berubah menjadi asam karena beberapa jenis bakteri itu mengkonversi atau merubah untuk merubah gula susu itu menjadi asam seperti itu. Oke, contoh keempat, caranya sama, cari predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang sambil kita menyeken ya, teman-teman, cari kata kerja. Enak kalau misalkan di soal ada banyak huruf besar seperti ini, karena itu semua kata benda ya. Nah, tapi setelah indeks di situ ada verb SES yaitu compares. Oke, artinya membandingkan. Subjeknya ya sebelumnya itu ada kata benda yaitu the consumer price index. Oke, tarik ke belakang lagi sudah tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat ataupun subjek lagi predikat lagi nggak ada. Nah, berarti secara sentencing sudah lengkap kalimatnya. Oke, kita cek satu-satu. Yang alpha, to prepare, to verb 1, teman-teman. Tidak bisa jadi predikat. Nah, kemungkinan bisa karena kita tidak butuh predikat ya. Nah, untuk mengetahui apakah prepare-nya ini benar, maksudnya bentuknya aktif pasifnya benar atau salah, kita harus tahu dulu arti kata prepare. Prepare itu artinya banyak ya, teman-teman bisa menyiapkan, mempersiapkan, bisa juga menyusun, membuat, itu juga bisa prepare. Nah, di sini kalau diartikan untuk mempersiapkan oleh, kan nggak enak, mempersiapkan itu butuh objek ya, sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nah, berarti yang alpha nggak bisa karena kehilangan objeknya. Kalau yang bravo ada conjunction us, kemudian subjeknya adalah it. Nah, prepare di sini verb 3, bukan verb 2. Kenapa? Kembali lagi tadi, tidak ada objeknya. Sedangkan kata prepare verb satunya itu butuh objek. Nah, berarti ini verb 3, artinya di, teman-teman. Oke, yang mana nggak bisa jadi predikat. Berarti bravo nggak bisa. Kalau mau kita masukkan conjunction subject lagi juga harus ada predikatnya. Kalau yang Charlie ada conjunction when, ada subject preparation, tapi tidak ada predikat, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Yang delta itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Verb 3. Verb 3 ya. Oke, good. Jadi prepare di sini verb 3. Karena kenapa? Verb 2 itu tidak mungkin muncul di paling depan kalimat, nggak bisa. Karena predikat. Predikat nggak boleh muncul di paling depan. Kemudian yang kedua, prepare itu butuh objek, sedangkan setelah titik-titik tidak ada objek, berarti dia pasif. Ini verb 3. Nah, nanti kalau diartikan, disiapkan oleh atau dibuat oleh Biro Statistika Tenaga Kerja Pemerintah Amerika Serikat, indeks harga konsumer, atau nggak usah diartikan ya, jadi consumer price index itu membandingkan harga-harga saat ini, harga-harga barang dan jasa saat ini dengan harga-harga di masa lalu. Nah, nama itu sebenarnya nggak perlu diartikan, teman-teman. Jadi kalau ada kata yang berawalan dengan huruf besar, itu nama. Jadi nggak perlu diartikan. Ya. Oke, jawabannya delta. Nice. Contoh soal terakhir. Caranya sama, cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tarik sampai nemu kata kerja. Nah, di situ nabrak verb SES yaitu shares. Artinya membagi. Ya. Subjeknya adalah the United States government. Oke, subjek predikat tarik ke belakang lagi. Mungkin ada conjunction ataupun subjek atau predikat, ternyata nggak ada, teman-teman. Oke, berarti sudah selesai. Subjek predikat sudah ada, kalimat lengkap. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, di situ ada turunan kata kerja establish. Artinya adalah menyusun atau membuat. Oke, sama kayak prepare, sama kayak make, seperti itu. Nah, sama kayak organize juga, ya. Artinya membuat atau menyusun seperti itu. Nah, berarti kalau kita mau masukkan kata kerja establish yang predikat, kita harus carikan juga conjunction dan subjek sebelumnya. Nah, kita cek A, B, C, D yang conjunction dan subjek dan predikat di soal. Nah, di pilihan A, B, C, D nggak ada, teman-teman. Conjunction, subjek, predikat nggak ada. Nah, di yang Charlie itu ada fanboys kebetulan. Fanboys itu bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja. Nah, kalau setelahnya di situ establish, di situ dia verb 3 ya, karena nggak ada objeknya, teman-teman. Setelahnya itu, sedangkan establish menyusun butuh objek. Oke, maka sebelumnya N, sebelum titik-titik juga harus ada verb 3. Kalau kita tarik ke belakang sama sekali tidak ada verb 3, berarti Charlie nggak bisa.
Oke, pilihannya antara alfa atau delta. Oke, dan teman-teman saya lihat menjawab delta tuh. Ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke, kenapa? Karena yang alfa establish di situ verb 2 karena dia punya objek, teman-teman. Oke, dia verb 2. Oke, nah kalau verb 2 berarti predikat. Kalau mau kita masukkan predikat di sini harus ada subjeknya juga dan conjunction. Sedangkan sebelum titik-titik tidak ada conjunction subject, berarti alfa nggak bisa. Ya, nggak bisa kita masukkan predikat lagi. Nah, berarti jawabannya yang delta itu verb 3 ya, teman-teman, establish beda sama yang alfa. Kalau yang alfa verb 2 karena dia punya objek aktif. Kalau yang delta nggak ada objeknya, berarti dia pasif. Sedangkan establish sendiri verb satunya atau kata dasarnya itu butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek tapi nggak ada objeknya berarti dia bentuknya pasif. Oke, berarti jawabannya delta ya. Nanti kalau diartikan pemerintah Amerika Serikat membagi kekuasaan-kekuasaan pemerintahan dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang disusun oleh konstitusi Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, dari materi kita sebelum-sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke materi hari keempat yaitu inversion. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke chapter 4 yaitu inversion. Nah, inversi itu apa sih? Inversion itu adalah pembalikan posisi kalimat, teman-teman. Nah, di awal tadi kan saya bilang tuh, hari ini kita akan belajar bentuk kalimat yang unik. Jadi inversi ini bentuk kalimat yang unik, teman-teman. Kenapa unik? Karena dibalik. Yang biasanya kita belajar sentence atau kalimat itu urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, kalau di kasus inversi ini nanti bentuk kalimatnya dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Oke. Nah, untuk di dalam bahasa Inggris yang umum kita pakai mungkin teman-teman sering bahkan ketika di awal kelas saya selalu bertanya how are you today? How are you today? Nah, itu adalah sebenarnya kalimat inversi, teman-teman. Karena dibalik are you, how are you bukan how you are. Seperti itu. Nah, itu adalah bentuk kalimat tanya. Ya, dan dalam bahasa Inggris itu memang inversi yang paling sering dipakai itu adalah di kalimat tanya untuk speaking ya, teman-teman. Nah, contohnya yang pertama nih, untuk kalimat positif dulu. Jadi misalkan kalau saya punya kalimat positif, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Lucas Pacioli itu merupakan bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, di situ predikatnya menggunakan to be yang berdiri sendiri ya, teman-teman, atau namanya linking verb atau kata kerja yang diada-ada karena kalimat selalu butuh predikat ya, dan di situ predikatnya bukan berupa kata kerja, makanya diisi kata kerja to be biar predikatnya berupa kata kerja seperti itu. Nah, kalau misalkan predikatnya to be yang berdiri sendiri, kita mau membentuk pertanyaan, to be itu langsung dipindah sebelum subjek, teman-teman. Jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Titiknya dirubah jadi tanda tanya. Oke, jadi berakhiran tanda tanya karena dia jadi pertanyaan. Jadi is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Nanti jawabnya ya yes he is or no he isn't. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, nah, bagaimana jika predikatnya dia memiliki arti? Kalau is tadi kan tidak memiliki arti, to be itu nggak punya arti ya kalau dia berdiri sendiri, teman-teman. Hanya buat syarat kalau biar ada predikatnya kalimatnya, seperti itu. Nah, bagaimana jika predikatnya punya arti? Contohnya nomor 2 ini. Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra atau orang yang tidak bisa melihat seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kata kerjanya punya arti atau kata kerja tunggal, teman-teman, yang pindah di sebelumnya subjek itu nggak bisa kata kerjanya, ya. Atau yang kata kerja punya arti nggak bisa pindah. Nah, yang pindah apanya? Yang pindah adalah auxiliary-nya. No kan nggak ada auxiliary-nya. Nah, sebenarnya teman-teman di dalam verb tunggal itu ada auxiliary tapi lebur dia atau nyampur. Nah, verb 1 itu sebenarnya gabungan dari auxiliary do dengan verb aslinya, dengan verb satunya. Jadi do-nya hilang, gabung dengan verb 1. Oke. Kemudian kalau verb SES itu sebenarnya gabungan dari auxiliary does dengan verb 1, teman-teman. Oke. Dan yang terakhir adalah verb 2
Ini verb tunggal semua ya. Verb tunggal itu ada 3 ini, teman-teman. Jadi do verb 1, does verb 1, dan kalau verb 2 itu sebenarnya gabungan dari auxiliary did dengan verb 1 juga, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ada verb 2, contohnya nomor 2 ini, yang pindah sebelumnya subjek itu cuma auxiliary-nya, yaitu did-nya. Verb-nya yang punya arti tetap tempatnya di situ. Ya, teman-teman, tetap tempatnya di setelahnya subjek. Oke. Jadi ini saya pindah dulu di sini. Oke, jadi ini adalah aturan menginversi kata kerja yang punya arti ya, kata kerja tunggal maksudnya. Nah, jadi ini nanti kalau mau dirubah jadi kalimat tanya, jadinya did Louis Braille invent Braille? A system of reading and writing for the blind. Kalau diartikan, apakah Louis Braille menemukan Braille? Sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana jika predikatnya itu memiliki auxiliary, jadi auxiliary verb. Jadi predikatnya bukan cuma satu kata, tapi ada auxiliary-nya. Nah, nanti yang contohnya ya, teman-teman, contohnya di kalimat positif dulu. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, ini nanti kalau mau dirubah jadi kalimat tanya yang dipindah di sebelum subjek cuman auxiliary pertama. Jadi cuma satu auxiliary saja yang bisa pindah sebelum subjek, yaitu auxiliary pertama. Ya. Jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry pagi ini? Seperti itu. Jadi itu tadi adalah aturan menginversi kata kerja. Kalau misalkan to be sendiri tidak ada kata kerja lain, to be-nya yang pindah sebelum subjek. Oke, atau kata kerja yang tidak butuh objek juga bisa seperti ini, teman-teman. Mirip kayak to be. Jadi inversi jenis kata kerja yang tidak butuh objek itu bisa mirip to be seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan kata kerjanya punya arti dan dia memang butuh objek, maka harus menggunakan cara kedua tadi. Jadi dipisah dengan auxiliary yang sudah gabung di dalamnya. Oke, teman-teman. Dan yang terakhir kalau ada auxiliary verb sebagai predikat yang pindah sebelum subjek cuman auxiliary yang pertama. Seperti itu. Itu adalah cara menginversi seperti itu. Nah, tapi sayangnya ya, teman-teman, inversi jenis kalimat tanya ini caranya sama tapi yang jenis kalimat tanya ini tidak dipakai di TOEFL. Oke, di structure TOEFL ini tidak pernah keluar. Teman-teman tidak akan pernah menemukan soal structure TOEFL berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semuanya berakhiran dengan titik. Oke. Jadi makanya saya selalu bilang predikat itu tidak pernah muncul di awal kalimat, teman-teman. Karena tanda penutupnya itu pasti tanda titik, bukan tanda tanya, seperti itu. Nah, kemudian inversi jenis apa aja yang ada di TOEFL? Itu ada 6 penanda ya. Jadi ada 6 penanda kita menginversi kalimat atau subjek predikat menjadi predikat subjek. Yaitu yang pertama, adanya there yang biasanya kita mengartikannya ada ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada keterangan tempat atau adverb of place. Kemudian yang ketiga itu ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Yang keempat ada komparatif, yaitu ketika kita pengen membanding-bandingkan ya, teman-teman. Caranya bilang lebih dari seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada verb ing atau verb 3 atau sebutannya adalah participle. Ya, jadi kata sifat yang dibentuk dari kata kerja yaitu verb ing dan verb 3. Dan yang terakhir di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian ketika conjunction if-nya itu pengen kita hapus. Nah, tapi ketika teman-teman mengikuti tes TOEFL yang dari ITS sendiri ya, yang asli yang membuat TOEFL itu tidak sebanyak ini, teman-teman. Ini saya tambahkan karena siapa tahu teman-teman nanti mengikuti tes yang bukan dari ITS, misalkan tes dari lembaga universitas misalkan atau lembaga kursusan misalkan. Nah, itu sering sekali ngambil dari misalkan dari buku Longman, Cliff itu memasukkan contohnya nomor 6 ya, teman-teman, conditional if itu tidak keluar di tes TOEFL ITS yang asli. Tapi di tes-tes yang bukan dibuat ITS itu diadakan. Jadi ini saya campur seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama there. Jadi there, teman-teman, itu biasanya tempatnya di belakang karena there artinya di sana, ya.
jadi tempatnya umumnya adalah di belakang. Contohnya yang kalimat pertama itu, a boy named Lucas lived there. Seorang anak laki-laki yang bernama Lukas dulu tinggal di sana. Nah, kalau dipindah ke depan sendiri, keterangan itu boleh pindah kemana-mana. Kalau pindah ke depan dia harus ada komanya, ya. Jadi setelah there itu harus dikasih koma. Jadinya there, koma, a boy named Lucas lived. Di sana seorang anak laki-laki bernama Lukas tinggal. Nah, kalau teman-teman lihat dua-duanya masih subjek kemudian predikat. Jadi urutannya masih SP. Nah, tapi kalau misalkan ada there, dia pindah di paling depan, ya teman-teman. Sorry, jadi kalau ada there pindah di paling depan, kemudian tidak ada koma setelahnya, subjeknya nggak mau ketemu langsung. Oke, jadi predikatnya dia pindah sebelum subjek. Nah, kebetulan di sini predikatnya dia tidak butuh objek. Live artinya itu tinggal atau hidup. Itu tidak butuh objek, teman-teman. Jadi dia bisa langsung pindah sebelum subjek semuanya. Oke. Jadi di situ there lived a boy named Lucas. Di sana hidup seorang anak laki-laki bernama Lukas. Seperti itu. Atau misalkan kalau teman-teman masih bingung, saya akan bertanya nih ke teman-teman nih. Apa bahasa Inggrisnya ada 2 orang yang sakit? Bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Ada 2 orang yang sakit. Atau ada 2 orang sakit misalkan. Bahasa Inggrisnya there pakainya is atau are? R. Pakainya are ya. There are 2. Misalkan saya pakainya boleh pakai sick, teman-teman, boleh pakai ill. Jadi misalnya saya mau pakai ill nih. There are 2 ill people. Seperti itu. Jadi pakainya are. Oke. Nah, misalkan saya punya kalimat lagi. Ada seseorang di kamarmu misalnya. Nah, nanti bahasa Inggrisnya adalah there are atau there is, teman-teman. Is. Pakainya is ya. Good. There is someone One in in your your bedroom. boleh in your bedroom, boleh in your room, boleh. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat yang atas pakainya are, yang bawah pakainya is, padahal sebelumnya predikat itu sama-sama pakai there. Nah, karena subjeknya bukan there itu, teman-teman. Yang menentukan predikat kan subjek tuh. Subjeknya bukan there, subjeknya adalah di setelahnya predikat, yaitu yang kalau yang atas ya two ill people, kalau yang bawah ya someone. Itu adalah subjeknya seperti itu. Nah, makanya kalau ada there di depan, kemudian diikuti predikat, itu sebenarnya subjeknya di setelahnya predikatnya, teman-teman. Itu bukan objek, karena live itu nggak butuh objek. Ya, live itu intransitif, bukan transitif. Nah, tapi untuk inversi jenis pertama ini atau penanda inversi jenis pertama ini ada pengecualiannya, ya. Jadi pengecualiannya adalah ketika subjeknya itu berupa kata ganti atau kita nyebutnya biasanya pronoun ya. Inversi tidak bisa dipakai. Jadi inversi yang jenis pertama ini tidak berlaku. Oke. Jadi misalnya nih, saya punya kalimat I lived there. Di situ pakai subjeknya pakai kata ganti I. Ya. I live there. Saya dulu tinggal di sana atau saya dulu hidup di sana. Nah, nanti kalau there pindah ke depan itu bukan there lived I, teman-teman. Tapi tetap there I lived. There you go. There he is. There it is. Jadi urutannya tetap subjek predikat ketika subjeknya berupa kata ganti atau pronoun. Tapi kalau subjeknya kata benda, contohnya tadi ada two ill people, orang kan. Someone itu juga orang. Nah, kalau subjeknya kata benda ya sudah apa namanya? Urutannya diinversi ketika there pindah ke depan tanpa koma. Seperti itu. Oke. Lanjut ke jenis inversi kedua. Kalau ada pertanyaan teman-teman langsung unmute ya. Nanti biar saya hentikan penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, kemudian penanda inversi yang kedua itu ada keterangan tempat atau adverb of place. Nah, sebenarnya adverb of place ini tidak harus diinversi. Jadi, kapan sih kita menginversi ketika ada adverb of place? Jadi mirip kayak there tadi, teman-teman. Kalau ada adverb of place, kemudian dia pindah sebelumnya subjek, terus nggak ada komanya, itu nanti menjadi penanda inversi. Saya ulangi lagi. Jadi kalau ada adverb of place atau keterangan tempat ya, hanya keterangan tempat. Jadi kalau ada keterangan tempat, dia pindah sebelumnya subjek tanpa ada komanya, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu.
Contoh nih, misalnya saya punya kalimat many exotic birds live in that forest. Banyak burung-burung eksotis hidup di dalam hutan itu. Nah, itu ada keterangan di dalam hutan itu, teman-teman. Kalau keterangan tempat ini saya pindah di sebelumnya many, sebelumnya subjek many exotic birds, tapi tidak ada komanya, maka nanti dia predikatnya memisahkan. Jadi in that forest live many exotic birds. Seperti itu. Oke, jadi predikatnya live, subjeknya adalah many exotic birds. Jangan tertipu dengan kata benda sebelumnya ya, ada that forest. Oh, berarti tunggal. Nah, tunggal kok pakai live? Bukan seperti itu. Karena that forest ketabrak preposisi in, teman-teman. Preposisi ditambah kata benda berubah menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Dan di sini keterangan tempat pindah sebelum subjek tanpa koma, inversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Secara makna sama ya, hanya bentuknya saja yang beda. Kita lanjut ke penanda inversi ketiga, yaitu negative expression. Nah, ini yang paling sering dipakai di TOEFL yang ITS asli, ya teman-teman, yaitu penandanya negative expressions ini, penanda ketiga. Negative expressions atau negative adverb atau negative words banyak sebutannya ya. Beda buku, beda penyebutan, teman-teman. Nah, saya nyebutnya mungkin negative expressions atau negative adverb. Jadi kata-kata yang maknanya negatif atau keterangan yang maknanya negatif seperti itu. Nah, kalau ada keterangan yang maknanya negatif, contohnya nih ada seldom, barely, rarely, never, little. Artinya sama-sama mereka jarang sekali. Kecuali never ya, never artinya tidak pernah. Kalau little artinya sedikit. Kemudian ada lagi only sebelum preposisi. Jadi ada keterangan tapi ditambahi only ya teman-teman. Misalnya only in my bedroom misalnya. Only in this world misalnya. Atau only for apa misalnya. Pokoknya ada only, kemudian diikuti preposisi setelahnya dan kata benda setelahnya. Nah, itu alias keterangan setelahnya. Jadi only diikuti keterangan itu jadi penanda inversi. Hardly ever artinya hampir tidak pernah. Tapi ini saya belum pernah menemukan kata ini di soal TOEFL, teman-teman. Nah, not only but also ini paling sering keluar. Nanti teman-teman cek dulu setelah but also itu subjek predikat atau bukan. Oke. Nah, kalau subjek predikat maka sebelumnya but itu juga harus subjek predikat karena fanboys itu bisa menghubungkan dua subjek dua predikat atau bagian kalimat saja. Nah, ketika misalnya ada not only di paling depan sebelum subjek ya. Nah, maka subjek predikat dibalik nanti setelah not only. Jadi predikat dulu baru subjek seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada no sooner than, kemudian not until, ini bisa preposisi, bisa conjunction ya, until itu teman-teman. Nah, kalau ada not until dia pindah di paling depan, harus ditambahi dulu. Kalau dia preposition harus diikuti kata benda dulu setelahnya. Kalau dia conjunction harus ada subjek predikat dulu setelahnya. Nah, baru nanti setelahnya expression not until yang sudah lengkap itu nanti, subjek predikatnya harus dibalik kalau nggak ada koma. Tapi pasti kalau not until dipindah ke depan itu nggak ada komanya nanti teman-teman. Jadi not until apa, baru predikat subjek. Seperti itu. Kemudian ada no longer, ada nor juga. Nah, nor saya ingat kemarin ada di sesi sore atau sesi malam itu yang bertanya, kenapa kok nornya saya warnai biru? Nah, saya jawab di sini, teman-teman. Jadi nor itu ada penggunaan khususnya. Penggunaan khususnya adalah ketika fanboys nor ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Subjek predikat setelahnya nor itu dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, tapi untuk conjunction yang bisa seperti ini, yang setelahnya conjunction predikat dulu baru subjek, itu cuma nor. Selain nor nggak boleh dibalik, harus urut. Ya, conjunction subjek predikat. Cuma nor aja yang boleh conjunction predikat subjek. Ya, teman-teman. Kemudian ada in no way artinya tidak mungkin. Kemudian nowhere artinya tidak ada atau tidak dimanapun. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan ekspresi yang maknanya negatif ini atau semi negatif ini, dia pindah sebelumnya subjek, nggak ada komanya, fix harus dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Di TOEFL ya. Nah, contoh kalimatnya misal saya mau pakai no longer, teman-teman. Contohnya, I am no longer able to run that fast. Saya tidak lagi mampu berlari secepat itu. Nah, itu masih urut. Subjeknya I, predikatnya am. Kalau no longer ini saya pindah sebelum I, sebelum subjek, terus nggak ada komanya. Nah, itu nanti M-nya juga ikut. Jadinya, no longer am I able to run that fast. Jadi tidak lagi mampu saya berlari secepat itu. Seperti itu. Oke. Jadi predikat dulu M, baru subjek
I seperti itu. Nah, mungkin yang paling sering yang di tengah-tengah itu teman-teman. Not only, not until, only terus diikuti keterangan seperti itu. Sama keterangan tempat yang tadi. Keterangan tempat itu penanda nomor 2. Itu kalau di soal structure TOEFL yang pernah saya temui yang itu. Kemudian komparatif di perbandingan. Nah, ini di TS saya juga belum pernah menemukan ya, teman-teman. Tapi di tes-tes yang prediksi, tes-tes yang dari lembaga-lembaga itu ini sering keluar seperti itu. Nah, komparatif sendiri ada caranya kita bilang lebih dari. Kita bisa pakai more than atau than. Tergantung kata yang mau ditambahkan kata lebih, ya. Nah, intinya adalah than ini setelahnya boleh cuma diikuti kata benda saja. Contohnya yang ini ya. Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Nah, setelahnya than cuma diikuti kata benda saja yang dibandingkan, ya. Nah, tapi setelahnya dan ini boleh juga teman-teman diikuti subjek predikat alias dan ini juga bisa berperan sebagai conjunction mirip Venbush. Oke. Jadi contohnya Jupiter is much bigger than our planet is. Nah, syaratnya subjek predikat sebelumnya dan setelahnya harus sama. Oke, makanya saya bilang tadi mirip kayak Venbush, harus sama seperti itu. Kalau sebelumnya is, setelahnya juga is. Kalau sebelumnya nggak ada is, setelahnya jangan dikasih is seperti itu. Ya, jadi subjek predikat setelah then nggak apa-apa, teman-teman. Jadi then itu bisa jadi mirip kayak conjunction. Dan yang terakhir setelahnya then itu subjek predikatnya boleh diinversi. Jadi ketiga kalimat ini nggak apa-apa, ketiganya nggak apa-apa, teman-teman. Jadi Jupiter is much bigger than is our planet. Seperti itu. Oke, artinya sama. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Kemudian penanda kelima itu ada verb ing dan verb 3 yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma setelahnya. Nah, subjeknya nggak mau ketemu langsung. Oke. Nah, contoh kalimat yang masih urut dulu adalah Himalaya is lying between Nepal and China. Himalaya itu berada di antara Nepal dan Cina. Kalau lying sampai kata China di situ saya pindah sebelum Himalaya nggak ada komanya, nanti isnya juga ikut teman-teman pindah. Jadinya lying between Nepal and China is Himalaya. Oke. Kemudian contoh yang verb 3. Misalnya Himalaya is located between Nepal and China. Di situ misalnya located sampai China-nya saya pindah sebelum Himalaya, nggak ada komanya, is-nya nanti juga ikut. Jadinya located between Nepal and China is Himalaya. Seperti itu. Artinya sama, Himalaya itu terletak di antara Nepal dan Cina, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir penanda inversi ada di kalimat pengandaian, teman-teman. Oke, yaitu conditional sentence yang ada if-nya itu. Oke, nah conditional sentence sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis. Pengandaian itu ada 3. Yang pertama pengandaian yang masih mungkin terjadi, yaitu pengandaian di masa depan. Misal nih, jika aku punya banyak uang nanti, saya ingin membelikanmu pesawat terbang, misalnya ya teman-teman. Jadi itu masih bisa terjadi. Oke, penandanya nanti teman-teman akan menemukan ada will verb 1. Nah, misalkan kalau ada will verb 1, berarti itu tipe pertama. Jadi if kalau dihapus, teman-teman, conjunction if-nya itu kalau dihapus, nanti nggak apa-apa. Jadi ada 2 subjek, 2 predikat, nggak ada conjunction if-nya nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Subjek predikat yang terikat sama if, itu harus diinversi. Dan if-nya itu diganti pakai auxiliary should. Oke, jadi contoh yang masih pakai if dulu ya. I will visit you if the pandemic is over. Saya akan mengunjungimu seandainya pandeminya nanti selesai ya, atau habis seperti itu. Oke, nah di situ kalau if saya mau hapus karena di situ ada will verb 1 berarti ini tipe pertama. Maka if diganti jadi should, teman-teman. Oke, I will visit you should the pandemic be over. Nah, ada yang tahu di situ kenapa is-nya kok berubah menjadi be, teman-teman? Kalau lupa nggak apa, saya ingatkan. Should itu adalah modal ya. Modal auxiliary harus diikuti verb 1. Nah, kalau setelah should mau diikuti to be, ya harus dari bentuk pertamanya to be, bentuk asli to be yaitu be. Seperti itu. Jadi harus diganti be. Seperti itu. Should itu keluarganya will, can, may, dan seterusnya. Itu nggak ada may is, may are, nggak ada. Adanya may be, teman-teman. Oke. Nah, itu inversi. Should itu auxiliary, subjeknya the pandemic, kata kerjanya yaitu to be, seperti itu. Oke, sekarang kita ke tipe kedua dari pengandaian.
atau present unreal. Nah, pengandaian yang berkebalikan dengan fakta. Kalau dalam bahasa Inggris ini biasanya kita pakai untuk menghayal, teman-teman. Contohnya, jika bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Misalnya, kenyataannya adalah bulan tidak bisa ngomong. Oke, makanya dia berlawanan dengan fakta. Ya, teman-teman. Nah, nanti pakainya would verb 1 penandanya. Kalau ada would verb 1, kemudian if mau dihapus, if-nya diganti jadi were ya, teman-teman. Contohnya yang pakai if dulu. I would visit you if the pandemic were over. Oke, dan pasti to be-nya pakai were nanti setelah if. Walaupun subjeknya itu tunggal, walaupun jamak pakainya were. Ya, itu hanya aturan di conditional sentence tipe 2, teman-teman. Jadi nanti kalau diartikan saya sekarang pasti sudah mengunjungimu atau saya pasti akan mengunjungimu sekarang ini jika pandeminya selesai. Nah, kenyataannya pandeminya belum selesai, makanya saya tidak mengunjungimu, Mbak. Makanya itulah yang dibilang dengan berkebalikan dengan fakta. Hanya omong doang ya, teman-teman. Nah, kalau if dihapus nanti, were-nya pindah menggantikan if. Jadinya I would visit you were the pandemic over. Oke. Kemudian bagaimana jika ketika ada if itu tidak ada were, dia pakainya verb 2. Contohnya I would visit you if the pandemic did not persist. Di situ ada kata did auxiliary lampau ya, teman-teman, yaitu verb 2. Nah, nanti kalau misalkan nggak ada were, tetap untuk tipe kedua kalau ada would verb 1, if-nya diganti jadi were ya, teman-teman. Nah, nanti did not persist-nya kita rubah menjadi to verb 1. Jadinya I would visit you were the pandemic not to persist. Saya pasti sekarang ini akan mengunjungimu seandainya pandeminya tidak berlanjut. Seperti itu. Oke, sekarang ke conditional sentence tipe terakhir atau tipe ketiga, yaitu pengandaian yang berkebalikan dengan masa lalu. Jadi kayak penyesalan gitu. Contohnya, seandainya saya datang ke pernikahanmu kemarin, pasti saya juga dapat iPhone seperti teman-teman yang lain. Nah, berarti dari kalimat tadi bisa ditarik kesimpulan kalau saya nggak datang ya di pernikahanmu sehingga saya tidak dapat iPhone. Contohnya seperti itu. Nah, cara menandainya di dalam kalimat nanti ada would have verb 3, teman-teman. Jadi kalau ada would have verb 3, if-nya dihapus diganti jadi had. Untuk tipe ketiga ini jadi had. Tipe pertama tadi jadi should, tipe kedua jadi were, tipe ketiga jadi had. Oke, contoh kalimatnya, I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin jika pandeminya selesai. Atau seandainya pandeminya selesai. Nah, berarti kenyataannya saya tidak mengunjungimu kemarin ya, karena pandeminya belum selesai, seperti itu. Nah, nanti kalau if dihapus, had setelahnya if itu, di predikat dia pindah menggantikan if, teman-teman. Jadinya, I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Seperti itu, artinya sama. Ya. Nah, untuknya conditional sentence ini, penanda inversi yang conditional sentence ini tidak keluar di soal TOEFL yang ITS asli. Cuma nanti ketika teman-teman tes, ini saya kasih kisi-kisi ya, ada satu soal yang keluar, teman-teman. Kalau saya nggak salah loh, ada satu soal keluar mengenai conditional inversi mengenai conditional sentence ini, seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman, silakan sebelum kita lanjut ke contoh soal, silakan. Sambil ini difoto ya, teman-teman. Yang negative expressions ini yang paling sering keluar, jadi biar teman-teman nanti sambil latihan, biar sambil melihat nggak apa-apa. Jangan dihafal ini, karena hafalan bukan belajar, teman-teman. Oke? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, izin bertanya. boleh silakan, Miss. Untuk yang nor tadi conjunction-nya itu yang dibalik itu Ya, setelah nornya ya? betul. Setelahnya nor, bukan sebelumnya ya. Bukan yang terikat sih, karena fanboys tidak terikat, teman. Yang setelahnya nor, seperti itu. Nah, untuk contohnya, mungkin teman-teman bisa pergi ke atau kita buka di sini aja ya. Saya akan bukakan Longman seperti biasa, teman-teman, supaya kita bisa melihat contohnya di penggunaan kalimat ketika nor ini subjek predikat setelahnya dibalik. Sebentar saya bukakan. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus. Sudah, Sir. Sudah ya? Oke, thank you.
Nah, kita cari penggunaan kata nor, teman-teman. Sorry, koneksi saya agak lemot ya, teman-teman, karena membagi koneksi sebentar. Nah, di sini ketemu. Jadi nor itu kelas katanya dia bisa conjunction, bisa adverb, teman-teman. Nah, nor yang adverb itu artinya tidak juga. Dia bukan conjunction ya. Contohnya yang misalnya teman saya bilang ke saya tidak lapar. Misalnya teman saya bilang ke situ ke saya, I'm not hungry. Nah, saya mau bilang saya juga tidak. Itu nor do I. Tetap diinversi juga, nor do I. Ya kan? Kemudian nah contoh yang conjunction itu ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat itu adalah yang ini. Contohnya, teman-teman. I don't expect children to be rude, nor Oke, jadi itu tadi ya, setelahnya nor itu ada auxiliary do, subjeknya adalah I, kemudian diikuti kata kerja expect. Nah, itulah yang dimaksud dengan inverse. Jadi nor do I expect, bukan nor I expect, tapi nor do I expect, seperti itu. Ketika dia menghubungkan dua subjek predikat ya. Kalau yang bawahnya itu bukan, teman-teman. Dia tidak menghubungkan dua subjek dua predikat, hanya menghubungkan kata benda setelah predikat was, seperti itu. Karena fanbus memang uniknya seperti itu, bisa menghubungkan dua subjek predikat atau bagian dari kalimat saja. Tapi sebelum nor kok ada koma tapi kok tetap dibalik. Nah, itu untuk nor memang seperti itu. Jadi yang tidak pakai koma atau tidak tadi yang selain nor, teman-teman. Jadi keterangan tempat, kalau ada pindah sebelum subjek tanpa koma itu berarti jadi penanda inverse. Tapi kalau nor memang penggunaan fanboys seperti itu. Jadi penulisan penggunaan fanboys itu sebelum ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat ya, teman-teman. Itu sebelumnya fanboys itu memang harus ada komanya seperti itu. Nah, untuk nor setelahnya ketika menghubungkan dua subjek dua predikat itu harus dibalik setelahnya nor. Seperti itu. Nor Gimana? sama neither itu sama ya, Sir? Yang ini ya maksudnya ya. Itu gandengan, Mas. Jadi neither itu kelas katanya adalah adverb. Kelas katanya sebentar. Ini kalau diklik bisa kita tapi sebentar. Neither itu kelas katanya adalah adverb. Yang neither aja mana ya? Neither do I misalnya mana ya, teman-teman? Soalnya kalau neither nor itu expression. Jadi dia satu kesatuan. Nah, ini neither aja itu kalau misalkan kita cek di kamus kelas katanya sebentar. Maaf teman-teman, koneksi saya ya agak lemot. Kalau neither nor dia dianggap konjek, tapi itu satu kesatuannya. Tapi kalau neither aja itu sebenarnya kelas katanya adverb, teman-teman. Kelas katanya keterangan, artinya tidak juga sama kayak nor yang adverb tadi. Oke, tapi kalau neither dianggap conjunction, itu nanti dia gandengan dengan nor. Harus ada nornya. Itu nanti kita akan pelajari di hari ke-8. Seperti itu, mengenai gandengan kata. Seperti itu, Miss. Gimana? Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, silakan sebelum kita balik ke PowerPoint-nya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sekarang kita ke contoh soal, teman-teman. Teman-teman sudah di PowerPoint layarnya atau masih di kamus? Sudah, Sir. Sudah ya, oke. Baik, kita ke contoh soal untuk inversi ini. Caranya sama, teman-teman. Kita cari sebentar. Oh ya, benar. Kita cari subjek predikat dulu ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Nah, nabrak preposisi lagi diikuti kata benda menjadi keterangan juga. Nah, kalimat ini berarti tidak ada kata kerja sebagai predikat, tidak ada juga sebagai subjek. Oke. Nah, preposisi diikuti kata benda kan keterangan, teman-teman. Kita cek dulu dia keterangan apa. On the second level of the parking lot itu kalau diartikan di lantai 2 tempat parkiran. Atau di tempat parkir lantai kedua, seperti itu ya. Dia adalah keterangan tempat. Dan setelahnya nggak ada koma. Nah, berarti di sini kita nggak boleh subjek predikat.
kita bolehnya predikat dulu, baru kata benda sebagai subjek. Nah, baru teman-teman cek ABCD yang predikat dulu baru subjek. Saya ulangi lagi, predikat dulu baru subjek. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, di pilihan ada yang menjawab delta. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta. Hati-hati dengan yang alfa dan bravo. Yang alfa dan bravo memang dia diawali dengan predikat, teman-teman. Oke, tapi setelahnya nggak ada subjeknya. Karena empty artinya kosong, kelas katanya adalah kata sifat. Oke, kata sifat tidak bisa jadi subjek, berarti alfa bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada subjek some empty stalls, ada predikat are, tidak diinversi, kita kehilangan koma setelah keterangan tempatnya. Ya, berarti nggak bisa. Kalau misalkan urut seperti ini setelah keterangan tempat harus dikasih koma. Berarti Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Jadi are some empty stall. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, di situ predikatnya langsung dipindah semua ke sebelum subjek karena memang to be. Dia nggak punya arti. Jadi langsung dipindah sebelumnya subjek seperti itu. Nanti kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkiran ada beberapa tempat kosong atau ada beberapa apa ya bahasa Indonesia yang enak, ruang kosong ya seperti atau tempat kosong seperti itu. Oke, jawabannya delta, good job. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama, cari predikat dulu, ditarik dari depan ke belakang. Nah, stop itu bisa dia verb 2, bisa verb 3. Nah, stop sendiri bisa transitif, intransitif, teman-teman. Artinya berhenti bisa, menghentikan juga bisa. Oke, berarti ini kemungkinan bisa jadi predikat. Atau kita cek aja pilihan, kita cek dulu subjeknya ya. Di situ belum ada subjeknya, adanya keterangan yaitu in extremely dangerous situations. Oke, sebelumnya ada only-nya. Nah, only in ini adalah penanda inversi nomor 3 yang tadi saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Ya, biar nggak lupa, biar gampang ketika latihan. Nah, berarti di sini penanda inversi, nggak boleh kita carikan subjek predikat. Carikan predikat dulu baru subjek, teman-teman. Oke, dan kalau ada auxiliary yang bisa dipindah sebelum auxiliary, itu cuma satu auxiliary. Maksudnya dipindah sebelum subjek maksud saya. Jadi auxiliary yang bisa sebelum subjek itu cuma satu auxiliary saja. Oke, cari ABCD yang diinversi ya, predikat dulu baru subjek, dan auxiliary yang sebelumnya subjek cuma satu. Yang alpha, di situ ada will be, dua-duanya auxiliary-nya pindah sebelum subjek. Nggak bisa, teman-teman. Oke, berarti alpha nggak bisa, nanti diartikan pun nggak bisa yang alpha itu. Kalau yang bravo, ada subjek the printing process, ada predikat will be. Nah, kalau nggak diinversi nggak bisa, karena nggak ada komanya di setelah penanda inversi di situ ya. Jadi only in extremely dangerous situations itu penanda inversi nomor 3. Negative expressions atau negative adverb atau negative words. Oke. Berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction that, sedangkan subjek predikatnya cuma satu, nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang delta ada auxiliary will, subjeknya the printing process, diikuti auxiliary lagi be, verb-nya adalah stop. Berarti stop di situ verb 3, teman-teman. Artinya di. Seperti itu. Nah, belum pahamnya di mana, Miss? Mungkin bisa disebutkan supaya Berarti saya kalau B itu benar kalau ada komanya gitu ya, Sir? betul. Jadi penanda inversi tadi yang saya jelaskan, ketika ada negative adverb only in yang diikuti kata benda setelahnya, only for misalnya, only at. Intinya only diikut only yang setelahnya ada keterangan, terus dia pindah sebelum subjek nggak ada komanya, itu penanda inversi nomor 3, negative word. Nah, nanti nggak bisa setelahnya subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Seperti itu, Miss. Dan yang tadi jangan dihafal ya. Makanya tadi saya minta difoto supaya teman-teman sambil mengerjakan, sambil melihat. Nanti lama-lama akan hafal sendiri sambil teman-teman hajar soal, sambil melihat ketika tes nanti udah hafal sendiri. Seperti itu. Gimana, dapat ya? Miss? Terima kasih, Sir. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Sebelum ke contoh soal terakhir. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, sekarang ke contoh soal terakhir. Nah, musuhnya inversi ini adalah conjunction, teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Musuhnya inversi ini conjunction. Inversi tadi kan dibalik tuh. Predikat dulu baru soal. Predikat dulu baru subjek maksud saya. Ada 6 penanda tadi yang sudah kita bahas. Supaya subjek predikat dibalik jadi predikat subjek. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction, itu nggak boleh dibalik. Conjunction itu setelahnya harus urut. Subjek dulu baru predikat. Oke, kecuali satu conjunction ya, teman-teman. Hanya satu conjunction saja yang unik.
yaitu nor, karena dia termasuk ke negative words atau negative expressions. Oke, jadi penanda inversi nomor 3. Setelah nor itu bukan subjek predikat tapi predikat subjek. Namun selain conjunction nor itu harus urut. Selain conjunction nor harus urut. Setelah conjunction subjek dulu baru predikat. Nah, di sini sebelum titik-titik teman-teman menemukan ada conjunction why. Otomatis setelahnya nggak boleh diinversi. Ya, Charlie subjek dulu baru predikat. Ya, jawabannya yang Charlie ya. Di chat ada yang menjawab Charlie, Mr. Wanda. Ya, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang alpha inversi, nanti jadi pertanyaan, teman-teman. Why did he do it? Itu pertanyaan. Kenapa dia melakukannya? Sedangkan di situ berakhiran tanda titik, bukan tanda tanya. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, sama, inversi. Predikat dulu baru subjek. Jawabannya adalah yang Charlie, subjek dulu yaitu he, baru predikat yaitu did. Nanti kalau diartikan pengacaranya atau pengacara itu menanyai kliennya kenapa kliennya atau dia melakukannya. Seperti itu. Jadi ini bukan butuh jawaban ya, karena misal saya bilang ke teman-teman nih, pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukannya. Nah, ini saya bukan meminta jawaban dari teman-teman, saya mengasih tahu malahan ya, seperti itu. Makanya mengapa di situ bukan kata tanya tapi dia conjunction, teman-teman. Nah, dari ketiga contoh soal tadi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang kita praktek ke latihan soal, jangan takut salah ya. Dicoba dulu, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah. Nanti kita bahas bersama. Silahkan. Baik, ada jawaban Bravo atau Delta. Gak apa-apa, Miss. Dicoba dulu ya. Jangan takut salah. Oke, mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ cari kata kerja. To verb 1 bukan predikat ya, teman-teman. Nggak bisa to verb 1 jadi predikat. Nah, di soal nggak ada predikat. Di titik-titik kita butuh predikat. Cek sebelum titik-titik apakah ada subjek. Nggak ada karena ada preposition until diikuti kata benda the first word word menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Berarti di titik-titik kita juga butuh subjek. Subjek dan predikat. Tapi jangan buru-buru dulu. Di sebelum subjek itu ada keterangan not until the first word word. Kalau teman-teman cek tadi yang saya minta di foto itu penanda nomor 3 ya. Not until diikuti kata setelahnya itu menjadi keterangan yang maknanya negatif karena not-nya. Nah, kalau ada negatif adverb pindah sebelum subjek nggak ada komanya, maka itu harus diinversi. Cari predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Oke. Kita cek. Yang alpha itu subjek dulu baru predikat. Nggak bisa ya, teman-teman. Harus diinversi. Kalau yang bravo ada predikat tapi tidak ada subjeknya. Loh, sir, kata itu setelahnya made kan ada kata benda yaitu a determined effort. Itu bukannya subjek ya. Itu objek, teman-teman. Kenapa kok seperti itu? Karena kata kerja make itu butuh objek, artinya membuat. Nah, yang ini adalah contoh yang kita membahas kalimat tanya tadi di awal sebelum menjelaskan inversi tadi ya, teman-teman, pengantar tadi. Jadi kalau ada kata kerja, dia punya arti yaitu verb 1, verb 2, verb SIS. Oke, terutama kata kerja itu butuh objek kalau diartikan. Nah, itu yang bisa pindah sebelumnya subjek. Itu adalah auxiliary-nya, yaitu do, kalau nggak gitu does, kalau nggak gitu did. Nah, nanti verbnya balik ke verb 1 seperti itu, ya. Nah, berarti bravo nggak bisa karena nggak ada subjek. Ini objek, teman-teman. Oke, objeknya made artinya membuat apa? Membuat sesuatu, seperti itu. Kalau yang Charlie ada conjunction when, ada subject a determined effort, kemudian predikatnya was made. Kita nggak butuh conjunction ya, sorry. Kita nggak butuh, sorry teman-teman, kita nggak butuh conjunction. Kemudian subjek predikatnya juga nggak diinversi, nggak bisa ya teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada predikat, nah auxiliary was, verbnya made itu verb 3 ya, pasif berarti teman-teman.
Subjeknya adalah a determined effort. Nah, berarti jawabannya yang delta. Oke, nanti kalau diartikan, tidak sampai Perang Dunia Pertama, sebuah usaha yang yang nyata gitu ya, dibuat untuk mengembangkan sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, mungkin dari contoh soal pertama ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita ke contoh soal kedua sama. Teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban silahkan dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama sedapatnya teman-teman dulu. Baik ada jawaban alfa, ada juga bravo, ada juga delta. Antara alfa, bravo, atau delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti di titik-titik di sini harus kita isi predikat. Kemudian sebelum titik-titik juga nggak ada subjek, adanya keterangan tempat, teman-teman. Ya sudah, kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya keterangan tempat, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Oke? Yang alpha ada predikat lies, teman-teman. Subjeknya adalah the city of Elizabeth. Nah, yang alpha ini baru bisa. Bedanya sama May tadi, lies ini tidak butuh objek, teman-teman. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek dan dia verb tunggal, mau dipindah langsung sebelumnya subjek nggak apa-apa. Contohnya kata live tadi. There lived a boy named Lucas. Bukan there did a boy live. Itu bukan seperti itu. Jadi kalau kata kerjanya tidak butuh objek, kalau diartikan, kan kemarin kita sudah belajar tuh, ada kata kerja kalau diartikan itu bisa dia butuh objek, bisa tidak. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek, kalau mau diinversi langsung aja pindah di sebelumnya subjeknya, ketika dia berdiri sendiri ya atau tunggal. Jadi yang alpha ini kemungkinan bisa, teman-teman. Kalau yang bravo ada subjek the city of Elizabeth, predikatnya adalah lies tapi tidak diinversi, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lies, tidak ada subjek ya teman-teman. The city, around the city of Elizabeth itu ada kata around-nya, preposisinya. Dia adalah keterangan jadinya. Oke, kalimat tidak boleh tidak punya subjek, harus ada subjeknya. Berarti Charlie nggak boleh. Kalau yang delta di situ ada inversi, jadi predikat lies, subjeknya the city of Elizabeth. Nah, tapi ada keterangan lagi yaitu there, teman-teman. Kalau sudah ada keterangan tempat yang jelas, jangan dimasukkan keterangan tempat yang tidak jelas, karena there itu tidak jelas. Misal nih, kalau saya bilang ke teman-teman nih, di sana ada banyak orang, pasti teman-teman bertanya, di sananya di mana? Kayak gitu. Kecuali kalau teman-teman di sini, sambil saya menunjuk, itu bisa. Tapi kalau kita nggak ketemuan, terus saya bilang ke teman-teman, di sana ada banyak orang tiba-tiba. Pasti teman-teman bingung, di sananya di mana? Tapi kalau saya bilangnya di bagian timur dari New Jersey, nah itu kan lebih jelas. Di mananya lebih jelas. Berarti kalau sudah ada kata keterangan yang belum jelas, yang sudah jelas, jangan dimasukkan kata keterangan tempat yang tidak jelas. Jadi salah satu aja. Kalau yang sudah jelas, jangan pakai there lagi ya. Berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Okay, in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan, di bagian timur dari New Jersey ada kota Elizabeth. Oke, sebuah pusat manufacturing dan pengiriman barang yang besar. Seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung unmute ya, teman-teman. Kalau nggak ada, saya lanjut ke... Sir, izin nanya boleh, lagi. silahkan. Bedain lay berada sama lay bohong itu gimana sih? Itu dari konteksnya. Jadi subjeknya manusia atau bukan. Karena yang bisa berbohong cuma makhluk hidup. Oke, bukan kota. Di situ kan City of Elizabeth atau sebelumnya deh, misalnya New Jersey lah. Misalkan kalau teman-teman tidak menemukan ada preposition sebelumnya New Jersey, itu kan benda mati. Benda mati nggak bisa berbohong. Oke, jadi yang bisa berbohong itu benda hidup, Mas. Jadi
Kalau nama benda, bendanya apalagi itu nama tempat, berarti lies itu artinya berada. Seperti itu. Masih, Sir. Nah, oke. Jadi nggak enaknya translation dalam bahasa Inggris itu seperti itu. Kita harus menyesuaikan dengan konteks ya, teman-teman. Kemarin misalnya saya juga kemarin ada kata apa lagi sih yang di chapter ketiga, tapi saya lupa. Kemarin saya nemu, tapi tidak saya sebutkan karena takutnya nanti bikin teman-teman tambah bingung. Seperti itu. Intinya yang perlu teman-teman ketahui adalah subjek predikat itu ya. Dan mungkin untuk beberapa tambahan-tambahan seperti ini apa? Penanda inversi, membedakan verb 2 verb 3 seperti itu. Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita ke nomor 3. Sama ya, dicoba dulu jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Oke, mari kita cek bersama ya. Tadi sepertinya ada yang bertanya, penanda inversi untuk soal nomor 2. Penandanya adalah, tadi apa ya? Nanti ya, habis soal ini, teman-teman. Jadi kita cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti titik-titik di situ kita harus isi pakai predikat. Sebelum titik-titik juga nggak ada subjek ya, teman-teman. Harusnya di situ kita isi subjek. Oke, tapi di depan itu ada verb 3 yang berdiri sebelum subjek, kemudian nggak ada komanya. Nah, ini penanda inversi nomor 5. Maka subjek predikatnya harus dibalik jadi predikat subjek. Oke, nah ini inversi, teman-teman. Oke, berarti kita di situ di titik-titik kita hanya butuh predikat saja karena subjeknya sudah ada. Di setelah predikat itu ada kata benda an adrenal gland, ya. Nah, cuman di situ jangan buru-buru dulu. Sebelum titik-titik itu ada preposisi of yang dia belum selesai, teman-teman. Maksudnya belum selesai. Setelahnya of ini tidak ada kata bendanya, cuma ada kata sifat each. Nah, harus kita carikan kata benda punyanya of dulu, ya, supaya nanti jadi keterangan. Kemudian carikan predikat punyanya an adrenal gland seperti itu. Jadi cari kata benda dan predikat. Yang alpha ada kata benda kidney, ada predikat is, tapi ada conjunction which. Kita nggak butuh conjunction ya. Subjek predikatnya cuma satu. Kalau yang bravo ada kata benda kidney, ada predikat is, kemungkinan bravo bisa. Ya, sorry itu salah warna teman-teman nomor 3. Harusnya biru ya. Kalau yang Charlie ada kidney being itu kata benda, teman-teman. Sorry, kidney being itu kata benda dan dia nggak ada predikatnya, kalimat nggak bisa nggak ada predikat. Delta juga sama. Delta itu nggak ada predikatnya. Kalimat selalu butuh predikat. Delta nggak bisa ya. Nah berarti jawabannya yang bravo. Nah nanti kalau ditulis located at the upper end of each kidney is an adrenal gland. Kalau diartikan terletak di ujung atas dari setiap ginjal lah atau terdapat atau ada sebuah kelenjar adrenal. Seperti itu, teman-teman. Oke, berarti jawabannya bravo. Oke, good job. Lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke number 4. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Baik ada alpha atau delta. Oke, kita cek bersama ya, alpha atau delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat di soal. Tarik dari depan ke belakang, ada auxiliary did. Verb-nya adalah begin. Ya, teman-teman. Subjeknya adalah Cornell University. Nah, ini inversi. Oke, berarti titik-titik di depan di situ kita diminta untuk mencari penanda inversinya. Nah, ini dibalik.
Kalau tadi kita dikasih penanda inversi, kemudian disuruh mencari pilihan yang dibalik, predikat dulu baru subjek. Sekarang kita diminta mencari penanda inversinya ya, karena di soal sudah dikasih kata kunci yaitu berupa inversi. Nah, berarti kita cari aja di pilihan ganda yang menandakan inversi. Nah, di situ setelah titik-titik ada kata benda 1895. Supaya dia menjadi keterangan ya, teman-teman, kita tambahkan preposisi sebelumnya. Oke, dan keterangan waktu itu tidak bisa menjadi penanda inversi kecuali dia negatif. Ya, teman-teman, saya ulangi lagi. Di antara 6 penanda inversi yang sudah kita pelajari tadi, tidak ada keterangan waktu. Yang ada adalah keterangan yang maknanya negatif tadi, atau penanda inversi nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk foto tadi ya. Oke, kita cek ABCD aja. Yang alpha, not until itu masuk ke dalam penanda inversi nomor 3 yang tadi saya tulis. Oke, kalau yang bravo, not since itu nggak ada teman-teman. Yang artinya tidak sejak ya, itu nggak ada. Karena ketika kita bilang tidak sejak itu menimbulkan pertanyaan lain. Nah, not since itu ada tapi artinya bukan tidak sejak tapi bukan karena. Oke, yang mana since-nya conjunction. Kita nanti butuh subjek predikat lagi. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, until, delta juga in itu dua-duanya positif teman-teman. Itu nanti menjadi keterangan waktu. Keterangan waktu itu tidak menandakan inversi. Walaupun ada koma, walaupun tidak. Kalau ada keterangan waktu sebelum subjek itu tidak perlu diinversi. Ya, yang perlu diinversi kecuali ketika keterangan waktunya itu negatif, berarti jawabannya yang alpha. Ya, teman-teman, karena yang bravo nggak ada, not since, until sama in itu nanti dia menjadi keterangan waktu positif. Keterangan waktu itu tidak menandakan inversi. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca tidak sampai tahun 1895 Universitas Cornell itu mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi. Nah, sama kayak gini teman-teman, degree. Degree itu bisa artinya gelar, bisa artinya derajat. Ya, supaya tahu degree itu artinya gelar atau derajat, kita harus sesuaikan dengan konteks seperti itu. Nah, ini kan ngomongin tentang kampus, perkampusan seperti itu. Ada universitas, berarti degree di situ bukan derajat, bukan suhu, tapi gelar seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk nomor 4 sebelum lanjut ke nomor 5? Nggak ada ya? Atau nanti kalau ada teman-teman boleh langsung unmute saja. Nanti kita jawab ya. Dicoba dulu nomor 5, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat. Waktunya sudah habis. Antara alfa atau bravo. Nah, ini lamanya inversi ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Sambil kita review, ada alfa, ada bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu grew. Oke, subjeknya adalah the average level. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, sebelum titik-titik pas, teman-teman. Itu ada conjunction when. Masih ingat setelah conjunction itu harus diisi apa? Subjek dulu baru predikat, nggak boleh diinversi. Oke, jadi conjunction itu lawannya inversi ya. Nah, berarti kita masukkan subjek predikat. Yang alpha ada subjek inflation, predikatnya begin, kemungkinan alpha bisa. Bravo ada inversi ya. Jadi auxiliary deed verbnya begin, sebelumnya ada subjek yaitu inflation. Kita nggak bisa inversi ketika nggak ada penanda inversi sebelumnya. Oke, yang Charlie di situ ada subjek the beginning tapi nggak ada predikat, nggak bisa karena kita butuh predikat juga. Yang delta itu juga inversi ya teman-teman, nggak bisa diinversi kalau conjunction. Jadi kalau ada conjunction setelahnya harus urut subjek dulu baru predikat. Kecuali satu conjunction tadi ya yaitu nor ya teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya alpha. Nanti kalau diartikan tingkat rata-rata harga di Amerika Serikat naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 sampai pertengahan 1960-an ketika inflasi bermula. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie, ada Alfa. Baik, mari kita cek bersama. Antara Charlie atau Alfa. Seperti biasa cari subjek predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat was, tapi nggak ada subjeknya ya. Kita cek ABCD yang bisa jadi subjek, teman-teman. Yang alfa ada preposisi until diikuti kata benda 1866 menjadi keterangan ya. Nggak bisa jadi subjek. Yang bravo ada keterangan waktu dikasih koma, terus ada just. Just itu kata sifat atau kata keterangan. Kata sifat dan kata keterangan itu tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Kalau yang Charlie, ada preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Ya. Yang delta ada keterangan waktu, koma diikuti preposisi. Preposisi itu harus ada kata benda setelahnya ya. Dia nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Until itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposisi, teman-teman. Tapi kalau kita masukkan conjunction juga nggak bisa, kita masukkan preposisi juga nggak bisa. Nah, nggak mungkin nggak ada jawabannya, alias nggak mungkin di dalam kalimat itu nggak ada subjeknya, nggak mungkin, teman-teman. Nah, berarti subjeknya bukan di sebelumnya predikat, tapi ini subjeknya di setelahnya predikat, teman-teman. Yaitu the first sampai kata cable, kata bendanya di cable-nya itu. Oke, nah ini inversi, artinya di sebelumnya di situ kita diminta untuk mencari penandanya inversi. Oke, kita cari ABCD yang penanda inversi. Nah, kebetulan di ABCD tadi ada kata benda waktu semua. Berarti ini keterangan waktu. Keterangan waktu itu tidak bisa menandakan inversi kalau tidak negatif. Jadi dinegatifkan dulu. Oke, cari ABCD yang keterangan waktu tapi negatif. Yang alfa ada not until. Nah, kemungkinan alfa bisa ya, not until 1866. Kalau yang bravo keterangan waktunya positif, itu bukan penanda inversi. Charlie juga sama, keterangan waktunya positif, tidak bisa menjadi penanda inversi. Jadi keterangan yang menandakan inversi itu cuma dua, teman-teman. Yang pertama keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Keterangan tempat ya, bukan keterangan waktu loh. Kemudian yang kedua, keterangan apapun yang maknanya negatif, dia pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Nah, itu keterangan yang menandakan inversi, seperti itu. Kalau dia keterangan waktu positif itu tidak termasuk, tidak menandakan inversi, berarti Charlie nggak bisa. Delta itu sebenarnya ada not until, tapi dia nggak ada lanjutannya. Jadi not until itu harus diselesaikan dulu, teman-teman. Entah ditambahi kata benda dulu, atau kalau dia conjunction ya harus diikuti subjek predikat dulu. Oke, seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Kalau yang bravo, Charlie, Delta nggak bisa jadi penanda inversi. Jadi not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Kalau diartikan, tidak sampai tahun 1866, kabel transatlantik pertama kali itu akhirnya ditaruh atau diletakkan, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7. Dicoba dulu ya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Oke, ada jawaban bravo juga. Jadi antara bravo atau delta, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada is also used. Itu adalah predikat. Subjeknya di sebelumnya pas itu ada kata it. Nah, sebelumnya ada conjunction but. Nah, berarti fanboys di sini dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, alias sebelumnya but itu juga harus ada subjek predikat, teman-teman. Nah, tadi kita tarik dari depan ke belakang itu baru nemu subjek predikat setelahnya conjunction. Berarti sebelumnya di titik-titik itu harus kita masukkan predikat dan subjeknya. Nah, tapi jangan buru-buru dulu, karena sebelumnya subjek itu ada kata, teman-teman. Yaitu not only. Ya, not only ini merupakan penanda inversi nomor 3, negative expression yang tadi saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Oke, jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Yang alpha to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat, berarti alpha nggak bisa ya teman-teman.
Kalau yang Bravo ada subjek seismology, ada predikat use, tapi tidak diinversi, nggak bisa. Yang Charlie using seismology subjek, nggak ada predikat, tidak diinversi juga, nggak bisa. Yang Delta ada is sama used, itu auxiliary verb ya teman-teman. Subjeknya adalah seismology. Nah ini yang diinversi. Ya sudah berarti jawabannya Delta. Nanti not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Jadi tidak hanya seismologi itu digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun dia juga digunakan untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Seperti biasa cari subjek predikatnya ya. Cari predikat dulu. Dan di situ di belakang ada is released. Itu adalah predikat. Subjeknya adalah carbon dioxide. Kemudian di depan sendiri tadi sebelum koma itu ada conjunction. Nah teman-teman tahu di titik-titik butuhnya apa ya? Subjek dan predikat. Tapi jangan dibalik, jangan diinversi teman-teman. Kenapa? Karena conjunction. Conjunction itu setelahnya harus urut subjek dulu baru predikat. Kita cek A, B, C, D. Yang subjek dulu baru predikat ya. Yang alpha predikat dulu. Nggak bisa ya teman-teman. Kita butuh subjek sebelumnya. Yang Bravo ada subjek added baking powder, ada predikat is, kemungkinan Bravo bisa. Yang Charlie ada predikat dulu, nggak bisa ya. Ini inversi teman-teman. Is added, subjeknya baking powder. Kita nggak butuh inversi ketika ada conjunction. Jadi setelah conjunction itu harus urut ya. Kalau yang Delta ada subjek baking powder, predikatnya adalah is added. Nah kemungkinan Delta juga bisa. Bedanya yang Bravo, predikatnya yang Bravo itu pakai is, predikatnya yang delta itu pakai auxiliary verb, to be verb 3, pasif ya. Nah, supaya kita tahu di predikat kita butuh verb 3 atau tidak, atau to be verb 3 atau tidak, kita kembali ke soal. Pasti ada penanda, teman-teman. Di soal itu ada petunjuk yaitu fanboys and. Yang mana and itu harus menghubungkan yang sama ya, teman-teman. Nah, setelahnya and itu ada verb 3 yaitu heated. Maka sebelumnya juga harus ada verb 3 di predikat. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Yang Bravo nggak bisa karena di predikat n-nya nanti tidak akan menghubungkan yang sama di predikat. Setelahnya ada verb 3, sebelumnya nggak ada. Berarti Bravo bukan. Nanti kalau diartikan yang delta kita masukkan ke titik-titik. Ketika bubuk pengembang ditambahkan ke donat dan dipanaskan, karbon dioksida itu dikeluarkan yang menyebabkan donatnya untuk mengembang. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Good job. Lanjut nomor 9, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, saya lihat semua menjawab Charlie. Baik, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb SES yaitu consists. Subjeknya adalah it. Kemudian ada conjunction fanboys di situ, berarti fanboys di sini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sebelum conjunction juga harus ada subjek dan predikat ya, teman-teman. Nah, tapi sayangnya di sebelum subjek itu ada penanda inversi yaitu not only. Yang mana berarti bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek ya. Yang alpha di situ subjek dulu baru predikat, alpha nggak bisa. Yang Bravo ada subjek, ada predikat, tidak diinversi, ada conjunction juga. Kita nggak butuh conjunction ya, karena di soal sudah ada conjunction teman-teman.
Kemudian yang Charlie ada predikat predikat is, subjeknya adalah the sun. Oke, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta itu ada conjunction that, tidak ada predikat, nggak bisa ya. Berarti fix jawabannya yang Charlie. Nah, nanti kalau diartikan, tidak hanya matahari itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan planet apapun. Namun tidak seperti planet-planet, matahari itu mengandung sepenuhnya bahan yang berupa gas. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 10. Dicoba dulu, hati-hati ada jebakan ya di sini. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alfa dan saya lihat. Oke, ada jawaban bravo juga. Jadi antara alfa atau bravo. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu help. Oke. Sebelumnya ada conjunction but tapi tidak ada subjeknya. Also itu bukan kata benda ya, teman-teman. Also itu keterangan. Oke, berarti nggak ada subjek. Berarti but di sini, fanboys di sini hanya menghubungkan dua predikat saja. Oke, jadi sebelumnya juga harus ada predikat. Artinya di titik-titik itu juga harus ada predikat, teman-teman. Kita cek dulu subjeknya apakah sudah ada. Nah, ternyata di depan sendiri itu ada subjek yaitu genetically modified organisms. Oke. Nah, jangan tertipu dengan not only, teman-teman. Not only itu menjadi penanda inversi ketika dia tempatnya sebelumnya subjek saja. Kalau tempatnya di setelahnya subjek, nah dia memang keterangan tempatnya setelahnya di tengah-tengah kalimat atau di akhir. Kalau dia pindah ke depan harus ada komanya. Nah, nanti kalau nggak ada komanya nanti jadi penanda inversi. Nah, sayangnya di sini not only-nya itu bukan tempatnya di awal, bukan di sebelum subjek tapi di tengah-tengah. Ini bukan penanda inversi ya. Berarti kita hanya butuh carikan gandengannya verb 1 help. Carikan verb 1 juga aja. Kalau yang alpha di situ ada double subject yaitu they. Ya, teman-teman, di soal sudah ada subjek tuh. Berarti alpha nggak bisa. Kita nggak butuh subjek lagi. Kita hanya butuh predikat saja yang dihubungkan dengan kata but. Oke. Kemudian yang bravo ada reduce, itu predikat ya, verb 1 kemungkinan bisa. Charlie juga sama, Charlie itu ada subjek lagi, they. Di soal sudah ada subjek organisms. Kita nggak butuh subjek lagi, teman-teman. Double nanti subjeknya ya. Kalau yang delta di situ ada subjek they, predikat reduce, ada conjunction lagi that. Kita tetap butuh verb 1 punyanya yang dihubungkan pakai but nanti. Oke, karena belum selesai ini but-nya. Kalau mau ditambahkan CSP lagi, harus diselesaikan dulu ini but-nya ini, teman-teman. Oke, berarti yang delta nggak bisa. Oke, fix berarti jawabannya adalah yang bravo. Yang verb 1 saja yaitu reduce. Oke, nanti kalau diartikan, organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak agriculture terhadap lingkungan, namun juga membantu untuk melindungi lingkungan itu. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai inversi ya, teman-teman. Walaupun mungkin menurut teman-teman teorinya banyak, membingungkan, nggak apa. Saran saya hajar pakai latihan. Dan jangan dihafal ya yang tadi 6 penanda itu, karena hafalan itu bukan belajar, teman-teman. Saran saya nanti videonya ditonton lagi, ditulis di buku teman-teman, catatannya ya. Sambil latihan, sambil melihat catatan. Sambil latihan, sambil melihat catatan. Lama-lama akan hafal sendiri di luar kepala. Seperti itu. Kemudian penanda inversi nomor 2. Oh ya, tadi belum saya jawab ya, teman-teman. Penanda inversi nomor 2, kita balik ke itu ya, keterangan tempat, teman-teman. Penanda inversi nomor 2 itu adalah keterangan maksudnya di soal nomor 2 atau penanda inversi kedua, brother? Oh, nomor 2 soal ya. Baik, kita ke nomor 2 soal. Sebentar. Nah, di sini ya, teman-teman. Itu ada kata in the eastern part of New Jersey. Kalau diartikan di bagian timur dari New Jersey. Itu kan keterangan tempat, teman-teman. Oke, dan di soal kita belum punya subjek dan predikat.
Oke, maka kita butuh subjek predikat di sini. Nah, tapi karena ada penanda inversi tadi, yaitu keterangan tempat pindah di sebelum subjek tanpa koma setelahnya, subjeknya nggak mau ketemu langsung. Jadi predikat dulu baru subjek. Oke, sama kayak penanda, ini adalah penanda inversi nomor 2 juga ya. Jadi di nomor 2 tadi itu adalah penanda inversi nomor 2. Nah, jadi kalau ada keterangan tempat, teman-teman, atau adverb of place, ya, dia pindah sebelumnya subjek tanpa koma, nanti jadi penanda inversi. Contohnya yang tempatnya di setelahnya subjek dulu ya. Many exotic birds live in that forest. Banyak burung eksotis hidup di dalam hutan itu. Nah, di dalam hutan itu adalah keterangan tempat. Kalau dipindah di sebelumnya subjek many exotic birds, nanti many exotic birds-nya nggak mau langsung ketemu, teman-teman, kalau nggak ada komanya. Jadi dipisah dengan predikat live. Kebetulan live tidak butuh objek, jadi langsung pindah aja. Jadinya, in that forest live many exotic birds. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada keterangan tempat in that forest, setelahnya langsung verb 1, predikat. Nah, baru diikuti kata benda yaitu many exotic birds. Kata bendanya di birds-nya. Seperti itu, brother. Gimana, Mr. Solikin? Apakah paham maksud saya atau mungkin masih bingung? Oke, dapat ya. Kemudian maaf yang harus difoto tadi yang mana ya? Kalau boleh mau ditampilkan lagi. Yang penanda nomor 3, Miss. Jadi yang ini tadi. Atau nanti teman-teman bisa dicatat aja. Jadi saran saya memang dicatat ya, teman-teman. Jadi kenapa kok dicatat? Karena kalau difoto takutnya, jadi gini, sambil kita menulis itu sebenarnya otak kita merekam. Tapi kalau difoto kan detailnya kurang, seperti itu. Jadi biar lebih kuat, itu nanti teman-teman tulis di catatan teman-teman. Seperti itu. Jadi ada catatan dan vocab. Ya, seperti itu. Karena ini yang kenapa kok tadi saya minta difoto, teman-teman. Karena soal jenis negatif adverb ini, jadi inversi yang jenis negatif adverb ini paling sering saya temui di soal structure TOEFL. Seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Dan sebelah kiri itu saya belum pernah nemu, teman-teman. Tapi di speaking saya sering ya. Jadi seldom, very rarely, never, little itu jarang keluar di structure. Kalau di listening biasanya kita keluar. Mendengarkan inversi-inversi itu udah biasa. Seperti itu. Bahkan di TOEFL yang listening yang terakhir saya tes, teman-teman, ada kata never yang diinversi. Jadi ngomongin tentang makanan di restoran, terus si cowok bilangnya kurang lebih dia bilangnya never have I tasted such delicious cake kayak gitu. Nah, berarti maksudnya belum pernah saya merasakan kue seenak ini, maksudnya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau nggak ada saya tutup, teman-teman. Nggak ada ya. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay. All right. Have a great Thank day, you, sir. everyone. Okay. See you next time.